Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mannan sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah minal jihati wal jismiyati waz zamani wal makan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ya ibadallah, tadhakkaru qawla rabbikum fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan sehat walafiat, juga nikmat iman dan Islam, serta pengikut Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan ibadah sampai dengan malam ke-28 di bulan Ramadan, atau mungkin ada yang sudah 29, atau mungkin udah ada yang lebaran juga ya, yang ada di Gunung Kidul langsung katanya ditelepon oleh Allah katanya kan. Nah ini mohon maaf saya katakan, kalau tidak ditindak ini bakal bermunculan ajaran-ajaran seperti ini. Sampai Allah saja berani ditelepon, kan luar biasa. Padahal kata Allah dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Masa iya Allah teleponan sama makhluk? Apalagi main WA. Malaikat saja tidak sudi lihat WA kita, apalagi Allah. Jadi kalau memang tidak ada tindakan dan bahkan cenderung ditoleransi, mungkin tahun-tahun berikutnya ke depannya akan lebih banyak lagi dan akan lebih viral lagi orang-orang, kelompok-kelompok sekte semacam ini. Yang saya khawatirkan itu akan menggerus ajaran Islam yang murni itu. Kalau berbicara mengenai masalah perbedaan waktu terlalu jauh, cara thariqah yang ditetapkan oleh orang-orang tersebut pun tidak dalam ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, juga diikuti oleh para ulama. Jadi terlalu jauh, kalau tidak diluruskan ini berbahaya. Mungkin suatu saat nanti di Karawang ada lagi orang baru, misalnya lebarannya tanggal 10, mereka sudah lebaran tanggal 5. Bisa jadi sekarang baru di Gunung Kidul, nanti mungkin pindah di Karawang, atau mungkin di kota-kota yang lain. Ditambah lagi diviralkan di media sosial, ya sudah, akhirnya makinlah mereka menjadi-jadi, diberikan panggung. Maka betul sebetulnya cukuplah jangan menjadikan orang-orang bodoh itu sebagai viral atau pembicaraan. Kalau tidak bisa dibinasakan, atau maaf, kalau tidak bisa dibina, ya binasakan saja. Dalam tanda kutip, bukan orangnya tapi ajarannya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, nikmat Allah di malam yang ke-28 ini senantiasa kita syukuri. Insya Allah
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul doa al-mustajab, merupakan bulan doa yang mustajab. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, yang kurang lebih wallahu a'lam maknanya, wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentangku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qarib, dekat dengan ilmu, dengan kekuasaan, dengan pengawasan, dengan pendengaran, dan dengan penjagaan. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab siapa saja yang berdoa. Idza da'ani, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah jawab setiap seruanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah hanya kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Kurang lebih wallahu a'lam maknanya seperti itu. Menjadi menarik karena ayat ini di dalam surat Al-Baqarah 186 itu ada kaitannya dengan ibadah puasa dan juga bulan Ramadan. Sebagai contoh, di ayat 183 Allah menjelaskan fardunya puasa kepada kita semua. Maka disebutlah dengan syahrul Ramadan ini dengan syahrus siyam. Setelah itu dalam ayat 184 dijelaskan waktu berpuasa dan juga bagi siapa saja yang boleh meninggalkan atau tidak berpuasa. Ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah syahrul Ramadan menjadi syahrul rahmah, bulan yang penuh rahmat untuk semua manusia, termasuk bagi orang-orang yang tidak mampu secara syariat atau memiliki uzur. Jangan setiap kita merasa punya uzur. Kalau perempuan jelas ada uzur, Pak. Terkadang perempuan ada masa haidnya, atau mungkin misalnya ketika dia melahirkan ada nifasnya, itu maka dia tidak boleh berpuasa, jelas. Kemudian misalnya uzur berikutnya, orang-orang yang sudah tua, renta, jompo, boleh tidak berpuasa. Berikutnya pun orang-orang yang sedang sakit, dan jika berpuasa dikhawatirkan mungkin akan lebih parah sakitnya, boleh juga tidak berpuasa. Termasuk orang-orang yang lagi safar dengan kondisi perjalanan safarnya tersebut sudah melebihi batas qashar yang disampaikan oleh para ulama, maka boleh tidak puasa. Ya, jangan sampai kita safar cuman sini sampai Bekasi safar, akhirnya buka puasa. Ya cuman sampai Bekasi. Atau mungkin kayak saya dari sini sampai ke Lamaran. Kenapa Ustadz? Safar. Akhirnya buka puasa. Itu bukan safar yang dibolehkan buka puasa. Tapi kalau misalnya Bapak mudik ke Jawa misalnya, atau nggak usah jauh-jauh lah, misalnya sampai ke Garut aja, yang kurang lebih jaraknya 170 km, dan di situ mungkin ada masyakoh, ada kesulitan, maka boleh tidak berpuasa. Atau mungkin di Bandung lah kurang lebih, yang jaraknya anggaplah sekitar 100 kilometeran, itu pun sudah melebihi jarak yang diperbolehkan untuk qashar, maka boleh tidak berpuasa. Maka dalam hal ini uzur-uzur seperti itu
disampaikan oleh Allah sehingga bulan Ramadan ini menjadi syahrul rahmah, bulan kasih sayang, bulan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk orang-orang yang memang memiliki uzur syar'i. Tapi rasa-rasanya kalau laki-laki ya dewasa kemudian sehat, belum lagi berakal, baligh, maka sudah tidak ada lagi, kemudian tidak safar, ya, maka tidak ada lagi uzur syar'i. Karena sekarang ini mohon maaf saya katakan, sepertinya orang-orang itu sudah mulai tidak malu lagi. Yang laki-laki ini ya, mohon maaf saya katakan, sudah tidak malu lagi masuk ke mall. Misalnya di sini ada dekat mall, masuk ke rumah makan, ternyata dia ikut makan, istrinya makan, oke lah, wajar, ada uzur syar'i. Anaknya nggak masalah karena belum balik. Lah ini bapaknya ikut-ikutan makan, disebut gila, dia kenal duit pak. Disebut sakit, dia bisa jalan-jalan. Disebut balik, dia belum balik, dia punya anak kecil. Jadi bingung kita mau mengkategorikan uzurnya apa. Disebut haid ataupun misalnya baru melahirkan, mustahil. Maka disinilah tidak ada uzur syar'i. Ternyata ini luar biasa. Makin sini kok makin banyak orang-orang seperti ini. Belum lagi ketambah lagi merokok. Sebelahnya orang lagi berpuasa, ya bagaimana tidak terhisap asap rokoknya? Kan bisa jadi buat pusing lah, mual lah. Belum lagi mungkin sebagian orang menyatakan, waduh bisa jadi batal puasanya. Jadi kalau memang Anda tidak berpuasa, wahai bapak-bapak yang laki-laki dan tidak punya uzur syar'i, di rumah lah, nggak usah menampakkan diri jadi setan yang berkeliaran. Kalau Anda mau buka di rumah silakan, kalau tidak puasa di rumah silakan, tidak usah menampakkan diri. Dalih dengan ajaran hak asasi manusia, mohon maaf, kalau Anda punya hak asasi, yang puasa juga lebih berhak punya hak asasi. Maka kita sama-sama menjaga hak asasi. Kalau dalihnya hak asasi ataupun kebebasan berekspresi, mohon jaga masing-masing tenggang rasanya, ya. Kemudian berbicara mengenai ayat berikutnya 185, di situ Allah menjelaskan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka disebutlah bulan Ramadan ini dengan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai penuntun bagi umat manusia. Maka oleh karena itulah kita tahu semuanya, orang banyak sekali membaca bahkan sampai mengkhatamkan Al-Quran. Ada juga yang menghafalkan Quran, ada yang mengkaji Al-Quran, ya, ada mungkin yang baru sekedar belajar Al-Quran. Semuanya Masya Allah sangat giat di bulan Ramadan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Belum lagi dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Quran itu diturunkan fi lailatul qadr, di malam qadar itu, di mana malam qadar atau Lailatul Qadar itu dalam berbagai hadis diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya malam yang ganjil. Tapi ya mohon maaf ya, kalau bisa jangan ilmu nyolong juga. 27 puasa, 28 kida, 29 puasa, misalnya 26-nya tidak, ya enggak juga seperti itu Pak, ya.
Tapi yang istiqomah dari mulai awal sampai dengan akhir, insya Allah setiap kita mendapatkan berkah kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Terlepas Bapak iktikaf di masjid ataupun bekerja di kantor, di pabrik, berdagang, ataupun mungkin di tempat manapun, maka kalau kita istiqomah dalam syariat Islam, insya Allah mendapatkan keberkahan kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi memang cara yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan beriktikaf di masjid. Karena setidaknya kalau iktikaf di masjid, setidaknya HP-nya agak disingkirkan, setidaknya bukalah Al-Quran, kemudian dengarkanlah kajian dan juga lain-lain sebagainya. Kalaupun mungkin buka HP, mungkin mendengarkan tilawah murattal ataupun kajian ceramah dari para guru ataupun ustadz yang ada di YouTube, setidaknya. Ya setidaknya Pak, kalau buka di HP di masjid nggak mungkin lah main slot, saya yakin gitu kan. Setidaknya, kan masa iya di masjid masih main slot atau trading, itu kan juri, haram, riba, ya. Apalagi nih anak-anak kecil, kalau mau main Mobile Legend, Free Fire dan lain sebagainya, jangan dalam masjid. Tuh kan, bawa aja tuh kalau mau di taman gitu kan, di parkiran, jangan jadikan di sini ribut main Mobile Legend, kirain ada apa, saya mati, wah inilah ternyata main Mobile Legend. Jangan jadikan masjid ini mentang-mentang ada wifi gratis, kalian jadikan sebagai arena untuk bermain Mobile Legend gratisan. Kalau mau tuh di sana di parkiran atau di taman sana gitu kan, jangan dalam masjid lah, ya. Dan juga orang-orang yang mendampinginya, orang tuanya ataupun kakaknya, paman dan lain sebagainya, mohon diingatkan anak-anaknya, sekali-kali jangan main game terus, Dek, baca Quran kan, ya, ngaji. Kalau mau belajar dari HP silahkan, ya, tapi jangan terus-terusan melihat HP yang tidak bermanfaat, ya. Mengingatkan, saling mengingatkan, ya. Nah, maka hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Ramadan sebagai syahrul Quran. Kemudian yang berikutnya dalam ayat 186 dijelaskan oleh Allah, yang tadi puasa, kemudian misalnya syahrul rahmah, syahrul Quran, dan sekarang Allah justru mengaitkan Ramadan ini dengan yang namanya doa. Ini kan kalau misalnya munasabah, keterkaitan ayat dengan sebelum-sebelumnya, otomatis di Ramadan ini sebetulnya adalah syahrud doa, bulannya doa. Karena tiba-tiba dari syahrul Quran lanjut ada 186, justru Allah mengingatkan kepada kita, hei, di Ramadan ini ada tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya Allah berfirman dalam ayat tadi disebutkan 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka jawablah qorib, saya ini dekat. Dekatnya bukan dekat seperti makhluk, Pak. Karena Allah, na'udzubillah, tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh dimensi. Allah suci dari hal itu semua. Tapi dekatnya Allah adalah karena Allah senantiasa mengetahui dan menjaga, mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lantunkan, apa yang kita lakukan. Itu Allah tahu. Ya, karena kalau sudah berbicara dimensi nanti berarti Allah ada di satu tempat.
Misalnya si Umar berdoa di barat, berarti nanti Allahnya ada di barat. Lah di timurnya siapa? Di utaranya siapa? Di selatannya siapa? Na'udzubillah, Allah tidak butuh tempat. Di sini dimaknai oleh para ulama, termasuk oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Di sini lebih kepada al-ilmu wal hifdzu was-sam'u. Allah maha tahu, maha menjaga, maha mendengar. Saking dekatnya, jangankan yang terucap di dalam hati kita saja, Allah sudah tahu. Nah, begitu cara menafsirkan yang benar. Jadi jangan salah. Nanti kita menjadikan dekat, oh berarti Allah ada dong di dalam darah kita, misalnya dilihatin gitu kan, wah di mana nih dicari dan lain sebagainya ya. Jadi hanya sebagai tamsil kalau bahasanya ya, hanya istilahnya tamsil saja ya. Fa inni qarib. Karena apa? Karena ternyata asbabun nuzul ayat ini memang banyak versi, Pak. Kalau saya baca dalam kitab Fakhruddin Ar-Razi tafsirnya ya, Mafatihul Ghaib, ada 10 versi asbabun nuzul. Kalau dalam Imam Al-Qurtubi tafsir Jami'il Ayati Ahkamil Quran itu ada 5 beliau menyebutkan tentang asbabun nuzulnya. Tapi ala kulli hal saya tidak akan menyebutkan semuanya, tapi hanya beberapa saja. Yang pertama, jadi dulu itu orang Yahudi bilang, ya Muhammad, Tuhanmu di mana? Itu kan? Apakah saya harus memanggilnya? Ahuwa qaribun. Ya. Apakah apakah dia dekat? Fanunajihi, lalu saya manggilnya, ambaidun, ataukah dia jauh? Ya kan? Nah, jadi turunlah ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika perang suatu saat, baginda Nabi mendengar para sahabatnya itu berdoa, sekian orang saking lantangnya terdengar, padahal jauh jaraknya dengan baginda Nabi. Lalu Nabi menegur, jangan doa keras-keras, kalian tidak memanggil yang tuli, kalian memanggil zat yang maha tahu, yang maha mendengar. Turunlah ayat ini. Yang kedua. Yang ketiga, ini cukup saja 3, yaitu ketika zaman dulu para sahabat turun ayat tentang puasa, jadi mereka memahami awalnya puasa itu, Pak, yang tidak boleh berjima, tidak boleh makan, tidak boleh minum itu termasuk malam harinya. Gitu. Termasuk malam harinya. Kayak Sayyiduna Umar, itu kan, setelah sholat tarawih atau sholat isya, kemudian sholat tarawih, akhirnya karena siangnya berpuasa, malamnya ya biasalah hubungan suami istri. Setelah itu datang kepada baginda Nabi, wahai Nabi, saya nggak sengaja semalam berhubungan dengan istri saya. Lalu turunlah ayat ini. Padahal sebetulnya puasanya itu tidak sampai malam, tapi meninggalkan hubungan, meninggalkan makan dan minum itu hanya sampai maghrib saja. Tapi kalau malam diperbolehkan, dan hubungannya nanti dengan ayat selanjutnya 187 ya. Yas'alunaka bertanya mereka para sahabat tentang bulan Ramadan itu bagaimana ya, apakah boleh berhubungan. Itu nanti hubungannya dengan ayat selanjutnya. Ala kulli hal, setiap asbabun nuzul yang tadi disampaikan itu
memberikan satu kesimpulan. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, siapapun kita, siapapun Anda, kalau memang ingin berdoa, berdoalah dengan tata cara yang benar. Ada waktunya, ada adabnya, ada tempat di situ yang insya Allah mustajab. Ya, nah hadirin masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah di sini saya ingin menjelaskan tentang pertama adalah waktu mustajab doa. Seperti tadi disampaikan, Ramadan ini adalah bulannya doa yang mustajab. Kenapa, Pak? Banyak sekali riwayat disampaikan baginda Nabi. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, doanya dakwatun la turad, dakwatus shaim, kata Nabi. Satu dari tiga doa yang mustajab yang tidak tertolak itu doanya orang yang berpuasa. Maka ketika tadi kita berpuasa siang hari banyak berdoa, insya Allah diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam keterangan lainnya baginda Nabi menjelaskan ketika berbuka puasa, Pak, ya, kita kan dianjurkan berdoa terlebih dahulu, dan kemudian ketika berbuka misalnya seteguk air atau kurma atau bala-bala atau kroket atau apapun itu, maka dianjurkan berdoa ketika berbuka puasa. Ini juga sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa lis-shaimi da'watun mustajabah hinna atau hatta yuftir. Bagi orang yang berpuasa itu doa yang terijabah sampai dia berbuka, dan ketika berbuka juga doanya mustajab insyaallah. Ya, makanya di sini mungkin sebagian kita ada yang berdoa Allahumma lakasumtu, ada yang berdoa dhahabadh-dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru. Itu semuanya bagus. Yang pertama Allahumma lakasumtu wa bika amatu, meneguhkan bahwa kita beriman kepada Allah dan menegaskan bahwa setiap rizki yang kita makan ketika berbuka itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau korma kah itu, mau bala-bala kah itu, mau bongkok kah itu, ataupun mau misalnya es kelapa kah itu, hakikatnya itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah lagi diperdebatkan mana yang sahih, mana yang doif, gitu kan? Toh yang tidak berpuasa pun ikut-ikutan, Pak, buka puasa, gitu kan? Rame bukber, ditanya, kamu puasa? Tidak. Wah, ngapain ikut bukber, gitu kan? Puasa saja tidak, ini malah rame jadi ikut-ikutan bukber, padahal puasanya tidak. Bukbernya bukan buka bersama, buka berang. Jadi kan? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara mengenai doa ketika berbuka puasa luar biasa mustajab. Belum lagi baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis yang lain ketika waktu sahur. Nah, ya, dari mulai jam 3 misalnya ada yang sahur jam 3, setengah 4 sampai dengan menjelang azan subuh, itu juga sama mustajab, Pak. Keterangan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, wabil ashari hum yastaghfirun, bahkan dalam Al-Quran ketika waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun, itu pun bagian daripada doa mustajab insyaallah. Ya. Kemudian lagi kata baginda Nabi Muhammad SAW, selesai sholat fardu
Selesai sholat sunnah, misalnya sholat tarawih, pun itu doanya mustajab. Berikutnya ketika kita membayar zakat fitrah pun sama mustajab. Ya mungkin di sini ada yang sudah bayar zakat fitrahnya gitu kan. Kan ketika misalnya ijab qabul, misalnya dengan panitia atau dengan amil, misalnya amil bilang qabil tu zakatal fitri, ya, lalu berdoa, gitu kan? Karena apa? Ya jelas dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum." Berdoa untuk yang muzaki dengan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahuran. Selesai, doa mustajab insyaallah. Makanya kalau yang belum zakat fitrah atau zakat mal, ya hanya mengingatkan saja. Kalau mau melalui amil ataupun panitia unit zakat, umumnya ada batas waktunya Pak. Biasanya tanggal 29 itu sudah ditutup. Saya nggak tahu kalau di sini mungkin rata-rata segitu ya Pak ya. Karena harus didistribusikan kepada para mustahik zakatnya. Ya, kalau mau lanjut misalnya sendiri langsung silahkan, tidak masalah. Ada fakir miskin di jalanan, misalnya kan di lampu merah, di terminal, langsung kita kasih beras, kita kasih uang, kita kasih kurma misalnya, atau kita kasih anggur. Kalau mau ikut sama Nabi, silahkan, nggak ada masalah. Cuman rasa-rasanya kalau dikasih kurma kayaknya mereka menolak rasa-rasanya. Apa yang mau jadi kenyang gitu kan? Lebih baik dikasih uangnya atau mungkin berasnya. Nah, silakan, nggak ada masalah. Cuman di situ kalau misalnya kita memberikan langsung kepada mustahik, umumnya mereka tidak tahu doanya kumaha. Diajarkan dulu, itu kan? Ya kan kalau lewat amil kan setidaknya amil itu sudah tahu dari mulai ijab qabulnya tahu, doanya seperti apa itu sudah tahu. Nah ya, jadi sudah tahu kalau ditanya ini siapa dan lain sebagainya kemana itu sudah tahu. Tapi sekali lagi saya tidak membatasi. Kalaupun mau langsung silahkan. Cuman alangkah baiknya kalau sudah ada panitia atau amil zakat mungkin bisa disalurkan kepada mereka. Ya. Kemudian lagi kata Nabi Muhammad SAW, doa yang mustajab juga adalah doa untuk orang-orang yang senantiasa beriktikaf. Nah, seperti Bapak dan Ibu sekalian di sini dalam masjid beriktikaf, insya Allah mustajab Pak. Yang penting tadi saya katakan jangan banyak main HP aja iktikafnya. Udah stop dulu, kalau bisa tinggalin di rumah HP-nya gitu kan, nggak usah bawa HP ke masjidnya, tinggalin aja. Ya, misalnya gitu kan, itu juga waktu yang mustajab. Belum lagi, misalnya kata baginda Nabi Muhammad SAW disampaikan malam-malam ganjil di mana di situ di dalamnya ada Lailatul Qadar, itu pun doa yang mustajab di tempat-tempat tersebut, di waktu-waktu tersebut. Ya. Nah, sekarang sudah tanggal atau malam 28. Berarti ada sisa malam ganjil satu lagi besok. Manfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa di bulan Ramadan ini Pak, banyak sekali waktu-waktu yang mustajab. Belum lagi ketika malam takbir, itu pun doanya mustajab Pak. Ini jangan sampai malam takbir kita bergembira lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk takbir keliling. Ya, misalnya ya sibuk jalan-jalan tapi lupa berdoa, padahal menurut para ulama juga disampaikan salah satu waktu yang mustajab itu doa di malam hari raya Id atau Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dua-duanya insya Allah mustajab. Ya, saya mengingatkan masih ada malam Idul Fitri. Ya,
Di situ insya Allah mustajab. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka wajar dikatakan Ramadan disebut dengan syahrud doa, bulannya doa yang mustajab. Tapi di sini juga uniknya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa yang namanya di dalam berdoa itu falyastajibu li wal yu'minu bi. Tadi disampaikan berarti semua doa terijabah betul insya Allah, tetapi ada syarat, ada ikatan, ada yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Apa syaratnya? Syarat yang pertama terkait dengan doa yang dilantunkan, Pak. Yang namanya syaratnya doa itu, kata Nabi Muhammad SAW, kalau mau terijabah, mulai dulu dengan hamdalah, memuji Allah. Ini yang dilakukan oleh para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ketika minta keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, apa dalam ayatnya itu? Wa huwa yut'imuni, gitu kan? Ya, wa yasqin, dan seterusnya. Lalu barulah di situ minta keturunan. Baginda Nabi dalam hadisnya riwayat At-Tirmizi menyampaikan, lihat orang yang berdoa tapi tidak membaca hamdalah dan pujian serta salawat. Apa kata Nabi? Itu orang terburu-buru, sayang. Ya, hamdalah dulu, puji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu hina tarda. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Puji dulu Allah. Berikutnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak, salawat apa saja, salawat Ibrahimiyah, salawat Munjiyat, salawat Nariyah, salawat Al-Fatih, salawat apapun itu insya Allah menjadi pembuka untuk terijabahnya doa. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, yang namanya doa itu tidak sampai ke Allah, menggantung di antara langit-langit selama dia tidak dibacakan salawat. Tapi kalau sudah dibacakan salawat, langsung tembus, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kedua, ketika dalam doanya. Yang ketiga Pak, doanya yang baik. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ma min abdin muslimin, dia adalah seorang hamba muslim, yad'ullah azza wa jalla, berdoa kepada Allah azza wa jalla, laisa lahu ismun, dia tidak dalam doanya itu dosa, kejelekan Pak, wala qati'atu rahmin, ataupun doanya itu justru ingin memutus silaturahmi, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain. Illa a'tahullahu ihda salasi khisalin, kecuali Allah memberikan satu dari tiga perkara. Apa? Imma an yu'ajjilahu fid dunya, disegerakan doanya di dunia, au an yudakhirahu fil ukhra, atau disimpan untuk di akhirat, au an yakuffa anhu syarrahu, atau Allah akan menghentikan kalau ada suatu kejelekan yang akan menimpa kepada dirinya, Allah akan menjaganya. Itu masalahnya. Di sini ada syarat, laisa lahu itsmun, doanya tidak boleh doa yang jelek. Ya Allah, mohonlah sekarang judi slot saya menang. Wah, habis tuh. Ya Allah, misalnya doa seorang rentenir, misalnya bank keliling,
Ya Allah, mudah-mudahan banyak yang kredit mau lebaran ini. Lumayan dapat bunganya, dapat tagihannya. Atau doanya sambil orang mabuk. Ya Allah. Wah, udah nggak benar. Dengan jadi doanya yang betul. Jangan sembarangan doa. Begitupun misal mencelakakan orang lain, wah mati kamu gitu kan. Saya doain kamu melarat, belangsak, cerai dengan istri kamu, anakmu di anak durhaka. Wah itu juga nggak boleh Pak. Bahaya. Ada adabnya. Ya. Jadi mohon doa yang baik-baik. Kadang saya tuh suka gerah, mohon maaf. Apalagi doa kepada pemimpin. Udah tahu pemimpinnya, terlepas dari sekali lagi, pemimpin itu ada salah, ada khilaf, tapi ada benar. Ya berdoa yang baik kepada para pemimpin itu. Ya Allah, tolong sengsarakan pemimpin kami, presiden kami. Kemudian parah ini. Masa doa kayak gitu untuk seorang pemimpin? Mohon doa yang baik, ya Allah bimbinglah para pemimpin kami. Ya, saya kemarin qadarullah umroh itu pernah dengar doanya Syekh Sudes ketika beliau menjadi khotib Jumat di Masjidil Haram. Luar biasa. Saya dengar salah satu doanya, Allahumma ij'al wulata umurina, Allahumma aslih man walla umurana. Ya Allah, perbaikilah keadaan orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus, memimpin kami. Bagus sekali. Tidak ada doa-doa supaya mati, belangsaklah, melaratlah, dan lain sebagainya. Di Indonesia, ya Allah, untuk pemimpin kok doanya jelek-jelek. Nggak ada yang bagus. Cobalah belajar untuk bersikap beradab yang baik dalam berdoa untuk siapapun. Jangan sampai nanti kembali kepada diri kita sendiri, ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu berikutnya selain syarat doa juga syarat orang yang berdoanya. Ini saya kutip dua-duanya Pak dari kitabnya Imam Al-Qurtubi, Tafsir Jami' li Ayati Ahkamil Quran. Ada 5 kalau untuk syarat orang yang berdoanya. Yang pertama, an yakuna aliman bi an la qadiran ala hajatihi illallah. Dia harus tahu bahwa tidak ada yang mampu untuk memenuhi hajatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sadar dulu. Saya berdoa itu karena hajat saya hanya kepada Allah. Saya hanya bergantung, memohon, meminta kepada Allah. Dan yang mampu mengijabah ini semua hanyalah Allah. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Harus tahu dalam hal ini. An yakuna aliman, kata para ulama. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat, jangan pakai insya jika Allah berkehendak. Nggak boleh doa kayak gitu. Ya, coba silahkan baca kitab Fakhruddin Ar-Razi atau kitab Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Nggak boleh insya, ya Allah jadikan aku kaya jika engkau mau insya. Nggak boleh kayak gitu. Allah itu pasti. Urusan nanti terijabah bagaimananya atau di mananya urusan Allah. Jangan Allah kita dikte. Ya Allah, saya pengen istri 4 misalnya kan. Kalau bisa si anu. Wah, didikte. Kalau bisa yang kaya, ya, kemudian pintar, cantik, beriman. Kalau ada mungkin minta 1 semua, Pak. Semuanya kok Allah didikte kayak gitu? Nah, yang sewajarnya saja. Ya, yang pertama, yang kedua, wa annal wasa'id fi qabdatihi wa musakharatun bistaskhirihi. Dan semua wasilah perantara itu hakikatnya di dalam genggamannya. Maksudnya apa?
kita ini berdoa itu, gitu kan, bisa jadi melalui perantara diijabahnya. Ya Allah, saya besok belum bisa bayar hutang, sedangkan sudah jatuh tempo. Ya Allah, mohon berikan saya rizki untuk bisa membayar hutang. Ternyata datang misalnya teman, kerabat, beri uang. Hakikatnya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah itu. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai akhirnya kembali lagi kepada manusia, ya. Tetap hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an yad'u bainahu biniyatin shadiqatin wa huduri qalbin. Berdoa dengan niat yang jujur, yang benar, dan dengan ada hadir hatinya tuh. Ya, niatnya baik, lurus. Ya Allah, jadikan masjid ini berkah, pengurus-pengurusnya insya Allah sakinah, kemudian berkah, kemudian lagi bisa ke umroh dan lain sebagainya, gitu kan? Ya, hal-hal seperti itu dengan niat yang tulus. Kenapa? Oh, sudah terbantu, saya bisa iktikaf di sini, makan sahurnya ditanggung, kemudian bukanya ditanggung, tidurnya ditanggung, gitu kan? Belum lagi mungkin suasananya ada AC, ada lampu dan fasilitas yang lainnya, masya Allah ditanggung. Tidak bayar kita kan di sini, ya Pak Haji ya? Ada bayar nggak? Oh, ada infak sahur doang gitu kan? Ya wajar lah gitu kan, daripada beli di luar Pak 15.000 setidaknya kan? Kalau makan sahur, ya. Belum lagi nanti ada berbuka, belum lagi kadang suka ada yang ngasih cuma-cuma dan lain sebagainya. Ya, hudur qalb, ya, hati-hati. Kemudian juga hatinya harus hadir, jadi tidak lalai hatinya. Ya, kita ingin diijabah tapi hatinya kemana? Kan? Apalagi kalau misalnya ketika sholat itu kan doa apa semuanya, dari mulai takbir, takbiratul ihram, kemudian lagi doa iftitah, itu semua doa. Tapi kan terkadang kalau sudah sholat ingatnya kemana-mana, baru Allahu Akbar benar, mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira, atau mungkin Allahumma ba'id baini, atau mungkin yang lainnya. Ingat, besok tanggal 9 selesai. Besok gimana nih tol nih, masih diskon nggak 20%, macet nggak nih besok nih kan? Kemana urusannya kan, mudik. Baru belum nyampe amin udah mikirnya, wah jangan-jangan nanti di Solo enak tuh ada rest area baru. Wah masya Allah, selama sholat akhirnya mikirin mudik dari Kerawang sampai Solo, bagaimana caranya, mau istirahat di KM berapa, gitu kan? Ya, jangan lalai hatinya, sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa an yakuna mujtaniban li aklil haram. Nah ini juga penting nih Pak, harus menghindari konsumsi yang haram, benda-benda yang haram, dari riba misalnya, kemudian lagi yang diharamkan secara syariat dari perjudian, ya, kemudian lagi dari sesuatu yang memang diharamkan secara zatnya, misalnya jualan khomer, atau misalnya jualan tapi mohon maaf untuk misalnya pelacuran, atau mengakomodir hal-hal tersebut, itu pun hati-hati, ya, menghindarkan diri dari konsumsi yang haram. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis diriwayatkan, ya ini juga terdapat dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi, ya, wa rajulun ash'atha aghbara, ya, kemudian ada datang seorang yang kumal, penuh dengan debu,
ya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu dzalik. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, ya, diberi konsumsi makan makanan yang haram, bagaimana? Termasuk pakaiannya kata Nabi haram, bagaimana mau diijabah orang-orang seperti itu? Kan? Wamal apa? Hati-hati. Jadi harus kita bersihkan dulu intinya, Pak. Oh iya, ini ada apa nih? Oh, baju ini misalnya hutang tahun kemarin belum terbayar, jangan-jangan yang jualnya nagih terus, cuman kitanya mangkir, tidak mau bayar, atau mungkin lupa. Antara lupa dengan melupakan itu beda tipis emang, Pak. Gitu kan? Apalagi urusan hutang piutang. Kalau udah berhutang itu gampang sekali lupa. Ada yang lupa, ada yang melupakan. Kalau lupa tidak sengaja, kalau melupakan sengaja. Nah, ini kasihan kadang orang-orang yang berjualan baju, gitu kan? Berjualan baju apalagi dengan sistem kredit. Mau lebaran udah mah dia buat THR iya, buat mudik iya, buat sedekah iya, masih dihutang juga. Itu pun bayarnya tahun depan. Wah, bahaya itu kan. Mohon yang masih punya hutang, besok mau lebaran coba ingat-ingat punya hutang apa saya. Gitu kan? Jangan sampai nanti tertunda untuk tahun-tahun berikutnya dan bisa menjadi penghalang doa-doa kita. Dan yang terakhir adalah wa an la yamulla minad du'a, tidak bosan untuk senantiasa berdoa. Jangan sampai ada anggapan, wah kapan saya kayanya, saya doa dari kemarin, dari lahir sampai sekarang belangsak terus, padahal doanya doa kaya. Ya lihat dulu gitu kan, adab-adab yang sebelumnya, jangan berhenti. Ya, lagian sekali lagi tadi saya sampaikan, tidak bisa kita mendikte Allah. Annallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jangan kita dikte. Kata Allah, ente sudah dikasih hidup, dikasih napas, dikasih makan, minum, minta kaya lagi. Ane udah tahu, ente kalau jadi kaya pasti dananya untuk judi lah, untuk lacur lah, untuk mabok lah, bikin bank keliling lah. Wah, udahlah nggak usah jadi kaya, mending belangsak aja. Allah itu maha tahu segala sesuatunya. Jadi tidak usah kita mendikte Allah harus ginilah, harus ginilah. Ikuti saja, oh ini yang terbaik dari Allah untuk saya, dari doa saya, maka bismillah, ikhtiar saya, bismillah. Semoga Allah senantiasa membimbing saya, insya Allah. Ya, nah hadirin masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, dan berikutnya sebagai penutup saya ingin mengutip salah satu pernyataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, inna du'a arkanan wa ajnihatan wa asbaban wa uqatan. Doa itu punya rukun, punya sayap, punya sebab dan juga punya waktu-waktu. Fa in wafaqa arkanuhu qawiyun, apabila sesuai rukunnya maka doa itu akan menjadi kuat. Wa in wafaqa ajnihatahu tara fis sama, apabila sesuai dengan sayapnya, ya, sayap doa tersebut, maka dia akan terbang ke langit. Wa in wafaqa mawaqitahu faza, apabila pas sesuai waktunya dia akan beruntung. Wa in wafaqa asbabahu anjah, apabila sesuai dengan sebab-sebabnya maka dia akan berhasil. Fa arkanuhu, rukun-rukunnya, yang pertama hudurul qalb, hadirnya hati tidak lalai. Kemudian warrafah, senang, wal istiqanah, damai, wal khusyu, dan juga khusyu. Wa ajnihatuhu, sayapnya, as-sidqu, adalah kejujuran, kebenaran. Wa mawaqituhu, dan waktu-waktunya,
al-ashar, yaitu ketika waktu sahur, wa asbabuhu, dan sebab-sebabnya, as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah senantiasa bersalawat kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menguraikan berbagai asal dari mulai uzur syar'i, kemudian diijabahnya doa, kemudian barangkali untuk Bapak yang musafir ini telah kita dengarkan pesan, barangkali ada hal-hal yang kurang jelas ingin dipertanyakan. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya di luar tema ini yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kami persilakan juga. Siapa yang ingin bertanya lebih dulu? Dari sebelah kiri, kanan, tengah. Kemudian bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, ada. Bertanya, Pak. Ada yang bertanya Pak Ustadz? Oh ya, mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Ustadz, berdoa itu harus memuji dulu, hamdah syakirin, hamdah naim, dan seterusnya, baru doa-doa di belakangnya. Kurang Pak Haji. Oh iya, siap, nggak apa-apa Pak Haji, stop. Jadi disampaikan oleh Ustadz bahwa tertibnya doa itu harus memuji dulu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdah syakirin, Ya. hamdah naim, dan seterusnya. Nah, ini seberapa jauh norma doa harus begini, ini harus komplit seperti itu, atau seberapa jauh batasan-batasannya, karena di dalam doa itu apalagi kalau doa itu diawali dengan Allahumma atau Rabbana, katakan dalam sholat tarwih ya, Allahumma innaka ngafurun karim, tidak ada hamdah syakirin sebelumnya. Terus yang kedua, Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya ya. Itu. Nah, ini norma doa yang harus komplit, dimulai dengan memuji dulu itu seperti apa Ustadz gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau kita kumpulkan? Kumpulkan aja dulu Pak Haji, biar ya. ada mirip-mirip gitu. Oh iya, baik. Ada yang sekalian. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Bapak, ngomong saya berjalan nih. Mana? Oh, tengah. Nanti ibu-ibu ya, kalau yang bertanya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Ustaz. Tadi disampaikan doa yang salah satu yang diterima oleh Allah adalah doa yang tidak menjelekkan keburukan. Oke. Nah, betul. kemudian terkait dengan pemimpin, ada hadis Rasulullah SAW. Tadi saya baca di salah satu sumber. Kemudian mengatakan bahwa kurang lebih adalah persulitlah urusan mereka yang menyulitkan urusan manusia, dan antarkanlah kesempitan hidup kepada mereka gitu. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat secara sekilas kan isinya keburukan gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Nah, ini bagaimana konteksnya kita mendoakan dalam hal keburukan, dan masih terkait dengan ini adalah doa orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah walaupun doanya tentang keburukan. Betul. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada yang ingin bertanya? Sebelah kiri.
ibu-ibunya udah sebagian tidur nih, sebagian nih. Anjir ya Pak Haji ya. Silakan Pak, dijawab dulu deh. Ya, terima kasih. Bagaimana batasan memuji itu? Jadi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya bersifat mutlak, Pak. Jadi tidak harus dengan alhamdulillahirabbil alamin atau pujian-pujian yang sifatnya standar. Ada juga pujian itu kita mengambil dari ayat Al-Qur'an. Misalnya kita baca dulu surat Al-Fatihah. Itu pun adalah bentuk pujian kepada Allah, atau baca Nas, itu pun bentuk pujian. Al-Falaq, An-Nas, ataupun baca ayat kursi dan berbicara tentang ketuhanan Allah, itu pun adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batasannya tidak harus alhamdulillahirabbil alamin seperti yang tadi, itu hanya sebagai bentuk contoh saja. Lalu bagaimana misalnya ketika Allahumma innaka afuwun karim, karena kita sudah dimulai dengan sholat, dan dalam sholat itu dari mulai takbir Allahu Akbar sampai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semuanya bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kalau misalnya udah sholat assalamualaikum warahmatullah, lalu kita berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni, gitu kan? Karena kita sudah melaksanakan sholat, dan di mana dalam sholat itu luar biasa pujiannya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, gitu kan? Semua itu bentuk pujian, Pak Haji. Lalu Ustaz, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Silahkan, pada dasarnya tidak ada batasan. Kalaupun kita memuji Allah dengan bahasa Indonesia, kan sekarang banyak, ya Allah yang maha ghafur, yang maha syakur, Engkaulah yang maha mengatur, rizkimu tidak mungkin saya ukur, dan lain sebagainya. Silahkan, tidak ada batasan. Mau diganti jadi bahasa Sunda, mangga. Bahasa Jawa pun silahkan. Tapi memang kalau berbicara bahasa Arab itu ada, ya, ada sisipan terkadang dari Al-Quran atau dari hadis ataupun dari kalam para ulama, gitu kan? Ya, jadi intinya pujian itu tidak terbatas dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu hanya satu bentuk contoh saja, ya. Nah, gitu Pak. Kemudian yang berikutnya, apakah doa misalnya tadi sifatnya mohon maaf berburuk seperti betul dalam saya itu Allahumma ya Allah wala tusallit alaina bidurubina man la yakhafuka wala yarhamuna, ya Allah, juga dalam hadis yang lain betul, gitu kan? Allahumma ya Allah asir man asara umura dan lain sebagainya. Itu tidak dalam tanda kutip tidak takyid, tidak langsung takhusus kepada atau khusus kepada orang tertentu, Pak, tapi sifatnya umum. Kalau sekarang kan cenderung tendensius dengan langsung nama, maaf saya katakan contoh Joko Widodo langsung jeger, padahal kita tahu loh itu emang salahnya betul tidak? Ataukah memang Pak Jokowi hanya sekedar mendengarkan masukan dari para pembantunya, para menterinya, dan beliau menandatangani karena khilaf, karena salah, kan kita tidak tahu. Tapi kalau secara umum, ya Allah persulitlah urusan yang mempersulit kami, kan kita tidak mentakyin, menentukan orang person per person, nama per namanya, gitu Pak, ya. Nah itu pada dasarnya boleh, silahkan saja, dan itu pun betul memang diajarkan di hadis Nabi Muhammad SAW. Yang penting tidak ditakyin, karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu, ya, hakikatnya dia berbuat jelek, ya mohon maaf menurut pandangan kita, tapi mungkin di balik itu ada yang tidak kita tahu. Kenapa kok misalnya diambil keputusan bansos misalnya sebelum pemilu 2024, gitu kan? Atau
atau misalnya kenapa kok jadi anaknya yang jadi cawapres, kan wallahu a'lam di balik itu semua Pak. Ini kan sekarang takyin langsung, dasar anaknya, pokoknya keluarganya itu satu keturunan, wah ini langsung Pak, takyin akhirnya. Ini yang tidak boleh saya katakan. Ya, mohon maaf saya tuh gerah, mohon saya katakan. Ya, banyak grup itu mencaci maki dan lain sebagainya. Ya, padahal kita tidak pernah tahu hakikat di balik itu semua. Apa maksudnya? Loh, bahkan maaf saya katakan, sebagian ulama termasuk Imam Al-Ghazali menyatakan untuk mendoakan orang yang jelas kafir seperti Fir'aun meninggal saja saya tidak berani. Kenapa? Jangankan Fir'aun, iblis saja, iblis Pak, ketika minta doa kepada Allah, Rabbi anzirni, ya Allah tolong tangguhkan saya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Allah kabulkan doanya kan. Qala fa innaka minan mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu, saya ijabah doa kamu abadi sampai nanti hari pembalasan, hari kiamat. Sampai segitunya para ulama dalam bersikap untuk berdoa kebaikan demi umatnya, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat sayang kepada umatnya, kan? Ya, nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, selama tidak ditakyin, ditentukan, dikhususkan pada satu person per person, itu pada dasarnya termasuk tadi yang kezaliman tadi, pada dasarnya itu silahkan saja. Lalu bagaimana dengan dakwatul mazlum? Gitu kan, ittaqu dakwatal mazlum, kata baginda Nabi, hati-hati terhadap doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak mungkin ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik bagi si hamba yang terzolimi itu. Jadi maksudnya jangan sampai dirinci, diatur, ya Allah yang menzalimi saya tolong matikan, ketabrak kereta di jalan tuh paret, kalau bisa pagi hari. Jangan ditain gitu. Urusan Allah membalas kezalimannya seperti apa? Apakah nanti dimiskinkan, ataukah anaknya doraka jadi penjual narkoba, kan nggak tahu. Atau dia nanti dicokok oleh KPK, masuk penjara, kan nggak tahu Pak. Ya, itu semua kembalikan kepada Allah. Allah mau membalasnya seperti apa? Ya Allah, saya sudah terzalimi oleh si fulan, maka saya serahkan semuanya kepadamu, karena Allah yang maha tahu dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Silahkan, ini mah ditain, kalau bisa matinya disantet gitu kan, dan lain sebagainya, termasuk keturunannya biar kuntet semuanya. Wah, udah. Ini terlalu berlebihan, ya, itu terlalu berlebihan, ya. Nah itu maksud daripada ittaqu da'watal mazlum. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada lagi dari bapak-bapak yang ingin bertanya, atau sudah cukup barangkali? Atau saya ingin bertanya Pak Ustadz, ini tentang doa Allahumma innaka afuwwun karim, itu kenapa doa itu hanya ada pada saat di bulan Ramadan gitu? Apakah di luar Ramadan kita boleh boleh berdoa seperti itu, atau doa-doa dengan menggunakan asmaul husna, misalnya Ghafur Rahim, Astaghfirullahaladzim, dan sebagainya gitu? Apakah memang tadi doa itu memang hanya untuk di bulan Ramadan saja? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Haji. Kalau berbicara mengenai riwayat, ya, nas, teks riwayat hadis, memang dalam teksnya itu disampaikan ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang harus saya lantunkan, ucapkan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Lalu baginda Nabi secara eksplisit jelas mengajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Jadi memang teks hadisnya seperti itu Pak.
Ya, jadi baginda Nabi mengajarkan di 10 hari terakhir di Ramadan itu memang teks doanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa sih sirnya di sini kan, hikmahnya? Pada dasarnya hikmah itu hanya Allah saja yang tahu. Para ulama mulailah membuat gitu kan, berbagai persepsi, kesimpulan, penafsiran. Kenapa sih kok doa ini hikmahnya hanya di 10 hari terakhir? Ternyata di dalam kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, disinilah permaafan itu Pak beda dengan ghafur. Afu ada ghafur. Kalau kita bahasa Indonesia agak sulit memang ya, maha memaafkan, yang satu maha mengampuni, apa bedanya? Tapi kalau secara kebahasaan Arab, nah inilah kenapa sebenarnya tadi saya sampaikan kalau bisa doanya pakai bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab itu bahasanya luar biasa, kosakatanya banyak dan satu dengan makna yang lain itu berbeda-beda. Ya, antara afuun, antara ghafurun, misalnya kan, antara siam dengan saum, gitu kan, antara misalnya sanah dengan amun dan lain sebagainya, itu beda. Ya, hikmahnya apa? Memang banyak, tapi saya kutip salah satunya, karena ketika berbicara afuun itu kita memohon kepada Allah di bulan atau di 10 hari terakhir itu, karena kebaikan ada di Lailatul Qadar, Allah menutup semua aib kita fid dunya wal akhirah selama 1000 bulan ke depan atau bahkan lebih, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, gitu Pak. Jadi kita berdoa semoga selama bulan Ramadan ini, setahun ke depan dan setahun ke belakang, aib kesalahan kita Allah tutupi dengan berdoa tersebut. Itu apakah boleh dilantunkan di luar bulan Ramadan? Pada dasarnya silahkan saja. Cuman tadi saya katakan ada waktu yang mustajab dan ada waktu yang pas, ada tempat yang pas untuk doa, gitu kan, dibandingkan ketika di luar bulan Ramadan. Termasuk doa-doa yang lain, misalnya ketika kita masuk mencium Hajar Aswad, melihat pintu Ka'bah, kemudian melihat Hijr Ismail, melihat Makom Ibrahim, melihat Raudhatun Nabi, itu kan ada doa-doa khususnya Pak. Gitu kan. Apakah boleh dilantunkan di luar itu? Boleh sebetulnya, tapi memang kalau pas nyambung gitu kan, tes langsung gitu kan, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih cepat untuk ijabah. Wallahu a'lam bishawab.